Pemirsa, sudah menjadi rahasia umum bahwa tinggal di ibu kota DKI Jakarta semuanya serba mahal. Biaya makan, biaya hidup, dan salah satunya adalah biaya tempat tinggal, di mana properti di DKI Jakarta harganya sudah selangit. Tapi belakangan waktu terakhir ini sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat bahwa ada rumah susun atau tempat tinggal dalam bentuk vertikal yang harga sewanya hanya Rp10.000 per bulan. Dan saat ini saya sudah berada di tempat tersebut, yakni Rusun Sentral Mulia Jaya yang lokasinya ada di Bambu Apus, Jakarta Timur, dan rusun ini terdiri dari 5 lantai. Saya juga akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana bentuk unit dari rusun ini, dan juga saya juga akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kehidupan masyarakat yang tinggal di rusun ini. Rusun ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial yang dibangun di atas lahan seluas 21.843 meter persegi dengan luas bangunan 8.367 meter. Rusun ini memiliki 93 unit hunian, terdiri dari 91 unit standar dan 2 unit untuk difabel. Oke, pemirsa, nih kita sudah ada di salah satu unit yang memang belum ditempatin. Jadi bantuan yang diberikan jadi kan memang bangunan ini dibangun oleh Kementerian PUPR, tapi diserahkan oleh Kemensos, isinya semua pengelolaan ada di tangan Kemensos. Nah, salah satu bantuan yang diberikan bukan cuma unitnya aja yang kosongan, tapi juga ada beberapa furniture yang sudah disiapkan oleh Kemensos, bahkan sampai alat makan yang standar ini juga ini merupakan bantuan dari pemerintah begitu. Memang tidak terlalu luas, cuman sangat layak begitu ya, masih tergolong nyaman. Memang ini bisa dikatakan ruang tamu dan juga ruang makan difungsionalkan dalam satu ruangan begitu. Ini untuk 4 orang. Kemudian kalau kita geser ke sini kita bisa melihat lemari, ada 2 lemari begitu, ini untuk menyimpan barang-barang penghuni. Kemudian kalau kita geser ke sini, memang ini luas dari unitnya adalah 7 kali 6 meter persegi begitu ya. 7 kali 6 meter begitu. Kemudian terdiri dari 4 kasur di sini. Jadi kasurnya saya akan ajak pemirsa untuk melihat. Memang nggak luas ya dan nggak terlalu banyak pergerakan, tapi kalau dilihat dari kasurnya juga sudah sangat nyaman. Bahkan dari pemerintah sudah memberikan spray gitu, jadi tinggal masuk ke dalam dan bisa langsung beristirahat. Ada bantal juga, dan satu yang saya perhatikan ventilasinya juga cukup bagus gitu ya, meskipun harganya terjangkau tapi ventilasinya tetap dijaga. Kemudian saya akan ajak Anda ke bagian dapur. Jadi ada satu ruang makan atau ruang tamu, ada satu kamar tidur, di sini ada satu kamar mandi yang sudah ada shower juga, airnya free begitu. Jadi penghuni hanya cukup membayar listrik saja yang bentuknya token. Ini adalah kamar mandinya, klosetnya juga sudah duduk begitu, sudah ada alat untuk bidet begitu, sudah ada bidetnya. Kemudian di sebelah sini sudah diberikan juga oleh pemerintah alat-alat untuk membersihkan unit, air. Kemudian di sebelah situ juga ada kompor, gasnya sudah ada, jadi tinggal diisi ulang oleh masyarakat. Dan juga yang membuat ini juga menjadi lebih nyaman adalah masyarakat yang tinggal di sini mendapatkan area untuk menjemur baju yang langsung menghadap ke luar. Jadi selain untuk ventilasi udara biar nggak terlalu pengap, ini ruangan belakang juga bisa digunakan untuk menjemur baju. Jadi kalau saya perkirakan sebenarnya untuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga 2 anak ini masih tergolong nyaman. Kemudian untuk warga yang memiliki anggota keluarga yang disabilitas, ini juga akan diberikan unit yang berada di lantai 1. Jadi nggak perlu naik-naik tangga, karena mengingat memang rusun ini hanya memiliki tangga, jadi nggak ada liftnya gitu. Jadi buat masyarakat disabilitas mendapatkan lantai 1 biar nggak terlalu susah. Kemudian kalau kita lihat bergeser ke sini sedikit, ini juga yang perlu di-highlight adalah di mana memang oleh PUPR sudah dibangun keamanannya, baik secara keamanan security karena ada CCTV, dan juga apabila terjadi kebakaran ini sudah ada alat-alat yang memang sudah standar secara bangunan atau tempat tinggal. Kurang lebih demikian, tapi selain unitnya, pemerintah juga memberikan bantuan lain, salah satunya adalah lewat pelatihan.
Ya, tak hanya dalam bentuk rusun layak tinggal, pemerintah pun memberikan bantuan bagi masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang sudah lolos asesmen untuk mendapatkan bantuan tepat sasaran. Juarti dan Budiarto merupakan pasangan suami istri penerima manfaat yang tinggal di rusun ini selama setahun terakhir. Sebelum mendapatkan bantuan dalam bentuk 1 unit motor, Budiarto berprofesi sebagai tukang ojek. Akibat pandemi, Budiarto dan keluarga harus menjual motornya dan meninggalkan rumah tempat tinggal asalnya. Keadaan pun semakin sulit lantaran pasangan ini harus mengurus putranya yang sakit. Kalau saya kan fokus ngurus anak karena ini kan dia juga masih berobat di RSCM. Nah, yang kebutuhan sehari-hari kebetulan bapaknya ngojek. Nah, kita juga alhamdulillah dikasih bantuan bantuan motor ya buat ngojek bapaknya. Waktu itu kan kita juga benar-benar lagi di bawah banget gitu. Waktu itu kan kita masih kredit motor. Nah, pas corona itu orderan sepi. Nah, bapaknya kan penghasilan sedikit, kita ngontrak mahal, terus buat bayar motor nggak ketutup tuh. Akhirnya kita bingung dah. Ya mungkin dengan kesabaran saya nyari usaha pertolongan gitu ya, ibaratnya demi anak lah, biar anak supaya tetap bisa berobat ke RSCM gitu. Nah, itu waktu itu saya kenal orang Dinsos. Jadi orang Dinsos itu udah 2 kali nolongin saya tuh. Nah, tadinya saya pengen nyari kerjaan gitu, tapi bisa nyambi anak. Cuman kan susah ya Kak, kalau anak kayak gini dibawa kerja gitu, ditinggal juga susah. Selain memberikan bantuan tepat sasaran, secara berkala pemerintah juga memberikan bantuan berupa pelatihan agar warga rusun ini bisa memiliki penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya kalau untuk pembayaran 10.000 dari awal peresmian dari Bu Mensos itu peruntukannya memang betul belum dibicarakan. Akan tetapi kita Pokja Rusun itu mengatakan itu adalah sebagai uang sampah. Akan tetapi uang itu digunakan bukan buat sampah. Akan tetapi uang itu kita gunakan untuk simpanan mereka setelah masa penghunian mereka berakhir di sini. Karena masa penghunian itu adalah 2+1. Jadi ketika mereka 2 tahun penghunian mereka sudah mandiri, nah dia siap untuk kita graduasi dari semua bantuan yang diterima dari Kemensos, dan uangnya akan kita kembalikan. Misalnya 2 tahun itu berarti dia punya uang 240.000. Itu kita kembalikan ke dia sebagai modal penambahan usaha dia untuk di luar nantinya. Tetapi kalau misalnya dia itu belum bisa untuk kita graduasi di masa 2 tahun itu, kita tambah 1 tahun sampai 3 tahun baru kita graduasi nantinya gitu. Jadi pemirsa, bantuan pemerintah bukan hanya dalam bentuk tempat tinggal yang layak dan juga terjangkau, tapi pemerintah lewat Kemensos juga memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan bagi masyarakat yang tinggal di rusun ini. Mulai dari pelatihan memasak, kemudian membuat kerajinan tangan, hingga yang saat ini sedang berlangsung adalah melatih masyarakat yang tinggal di sini untuk bisa memasarkan atau marketing produk-produk mereka di media sosial. Jadi diberikan ilmu mengenai editing, lalu bagaimana cara mengemas produk-produk mereka agar bisa dipasarkan secara online, dengan harapan 2 atau 3 tahun ke depan masing-masing masyarakat bisa secara mandiri memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak lagi tinggal di sini dan dapat mencari tempat tinggal yang lebih layak. Dari Jakarta, Dina Gurning, Rizky Dika melaporkan.